Assalamualaikum Bu Nora. Waalaikumsalam Pak Wawan. Masih sehat Pak Wawan? Alhamdulillah masih sehat. Semangat ya. Ibu gimana Ibu? Saya luar biasa sekali hari ini Pak Wawan dengan anak-anak yang nantinya akan berjumpa dengan anak-anak ya yang sudah-sudah. Anak-anak ini memang semangat belajarnya tinggi. Kalau disuruh apa-apa tuh ya geraknya cepat gitu ya. Jadi kita sebagai guru juga nggak capek harus bimbing banget gitu, tapi mereka punya ide-ide kreatif lah. Iya, saya senang pagi-pagi jumpa ibu guru-guru yang semangat seperti ini. Semangat sekali nih Pak Wawan. Jadi kan sebentar lagi izin nih saya mau melakukan observasi kelas ibu. Oke, baik ya. Nah, tapi sebelum observasi ada beberapa hal yang ingin saya minta informasinya Ibu. Oke, yang pertama nama Ibu siapa Bu? Nama saya Zainura SST Pak. SST ya. Iya. Mata pelajaran yang akan nanti saya observasi di kelas tersebut saya mengampu mata pelajaran informatika Pak. Iya. Kelas berapa Bu? Kelas 1 akuntansi. 1 akuntansi. 1 akuntansi. Kita pagi ini berarti yang pagi ini ya? Iya pagi Pak. Jamnya pagi ya. Materi pembelajaran apa itu Bu? Materi pembelajaran kita itu sekarang pertemuan kali ini tuh tentang IoT Pak. IoT ya? Iya, jadi IoT anak-anak akan saya beri video pembelajaran tentang yang mana sih IoT, kemudian manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari mereka itu apa, kemudian lagi sejauh apa IoT dapat membantu kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari seperti itu Pak. Baik Ibu, tujuan pembelajarannya itu? Nah, yang sudah saya buat adalah di modul ajar saya, peserta didik memahami perkembangan teknologi pada perangkat teknik jaringan komputer dan telekomunikasi di bidang IoT dengan kreatif, kritis, kolaboratif, dan komunikatif Pak. Kemudian yang kedua, saya buat 2 ya Pak ya. Peserta didik juga memahami perkembangan teknologi pada teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Ada smart home, ada smart city, smart device dengan kreatif, kritis, kolaboratif, dan komunikatif juga. Seperti itu Pak untuk tujuan pembelajarannya saya susun 2 Pak. Ada di RPP bukan? Ada. Saya baca juga di RPP-nya. Nah, nanti saya izin pinjam RPP-nya. Boleh Pak. Ada salinan lain di laptop kan? Ada, saya punya kok. Jadi yang hardcopy saya pinjam Bu ya? Iya, baik. Yang sudahnya ya. Berikutnya Ibu, area dalam pembelajaran nanti ini dengan siswa, area pengembangan yang Ibu hendak capai itu seperti apa? Nah, ini maksudnya berarti yang ingin saya capai kepada murid saya ini gitu Pak ya. Nah, meningkatkan kemampuan peserta didik untuk memahami Pak, memahami perkembangan teknologi pada perangkat teknik jaringan komputer dan telekomunikasi itu tadi untuk bidang IoT-nya, kan? Karena kan bidang IoT ini sendiri kan luas sekali Pak. Nah ya, jadi ini untuk perangkat jaringan dan telekomunikasinya, tentunya dengan kreatif, kritis, kolaboratif, dan komunikatif. Nah, karena tujuan pembelajarannya tadi ada 2, untuk areanya juga saya mengemukakan 2, gitu ya. Meningkatkan kemampuan peserta didik untuk memahami perkembangan teknologi pada teknik jaringan komputer dan telekomunikasi di smart home tadi, smart city, smart device, dengan kreatif, kritis, dan kolaboratif, serta komunikatif juga Pak. Jadi dengan tujuan pembelajarannya ada 2, area pengembangan yang hendak saya capai atau saya sampaikan kepada peserta didik saya juga ada 2. Iya, baik sekali Ibu. Mengenai strategi ini untuk mencapai tujuan serta area pengembangan yang Ibu hendak capai tadi, strategi apa tuh yang udah Ibu rancang kira-kira? Nah, yang nantinya akan saya terapkan atau akan saya coba kepada siswa itu, saya mencoba pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa? Karena kan kita tahu Pak bahwa setiap siswa gaya belajarnya bervariasi. Ada yang kinestetik, kemudian ada yang audio gitu ya, kemudian ada yang visual gitu. Nah, jadi saya menyediakan video, kemudian saya menyediakan slide presentasi juga, saya menyediakan bahan bacaan juga Pak. Jadi ketika anak lebih suka mendengar, dia bisa mendengarkan video itu tadi. Ketika anak lebih suka membaca, merangkum, saya menyediakan bahan kepada mereka seperti itu Pak. Kemudian lagi supaya tidak terlalu lebar gitu Pak ya, saya membuat mereka menjadi beberapa kelompok. Nah, tujuannya biar saya ngerasa bahwa ketika mereka berada pada setiap kelompok-kelompok kecil itu, fokus mereka lebih
lebih terjaga aja gitu ya. Kemudian kayak komunikasinya juga gitu kan, interaktif mereka juga. Kemudian lagi saya pada materi IoT ini saya mencoba metode pembelajaran ini PJBL Pak gitu. Karena menurut saya gini, ketika anak ada pada proses pembelajaran PJBL ini, mereka bisa mengeksplor. Jadi nggak dari sayanya aja. Jadi anak juga mampu menghasilkan karya. Walaupun itu kita bilang untuk memahami teknologi IoT ini perlu pertahapan. Jadi setidaknya anak mampu menghasilkan karya apa? Mereka tahu yang mana IoT, kemudian pemanfaatannya untuk apa, serta bijaknya memanfaatkan teknologi ini tadi gitu. Nah, kemudian supaya menumbuhkan rasa kerjasama yang baik, kemudian mereka kreatif, mereka saya minta nanti untuk mempresentasikan hasilnya seperti apa. Nah, jadi setiap kelompok pasti akan menampilkan terbaik dengan kreativitas yang mereka miliki. Nah, jadi tujuan pembelajaran saya tadi yang kreatif, kritis, kolaboratif, dan komunikatif, semuanya semoga itu Pak terlihat di akhir presentasi itu tadi. Seperti itu Pak. Iya, baik. Terima kasih Ibu. Saya lihat nih catatan saya, sepertinya semua persiapannya sudah sangat lengkap, matang, perfect ini. Iya, baik, dari bahan, dari persiapan administrasinya, RPP-nya, kemudian bahan, kemudian diferensiasinya, yang diferensiasi ada juga di RPP. Ada. Jadi ada KSE-nya ada juga. Ada Pak. Ya. Kemudian ada lagi PJBL tadi project ya, project based learning ya. Project based learning ini sangat menantang Ibu menurut saya ini karena nggak semua guru kita menerapkan model pembelajaran PJBL di kelas. Iya, di dalam kelas. Segala macam masalah, rintangan, hambatan yang mungkin ketika penerapan PJBL. Tapi ini nanti kita akan kita lihat Pak ya. Refleksi ya setelah Ibu melaksanakan nanti kita akan refleksi. Nah, izin nih. Jadi ketika nanti Ibu mengajar, saya akan memantau, kemudian saya akan melihat berdasarkan dari RP Ibu tentang dari kegiatan pembukaannya, sampai dari yang menyampaikan tujuan, alur-alur yang ada di RP, alur-alur yang sudah saya masukkan ke PJBL ini tadi Pak ya. Itu nanti saya akan pantau, dan bila terlaksana saya buat checklist pada kolom ada, dan apabila tidak ada saya kolom tidak ya. Nah nanti yang tidak nanti ataupun yang ada yang kira-kira nanti agak menarik kita bicarakan, nanti akan kita refleksi setelah pembelajaran. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak ya. Saya ngerasa juga ini kesempatan yang luar biasa diobservasi oleh Bapak. Semoga baik saya ataupun Bapak bisa bekerja dengan baik ketika nanti di ruang kelas. Dan terima kasih banyak. Ini juga bisa menjadi semangat baru buat saya. Semoga lebih baik lagi Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Baik, sama-sama Pak. Waalaikumsalam. Ayo kita ke ini ya, silakan. Oke. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam Pak Wawan. Assalamualaikum anak-anak. Izin nih, bener izin. Baik, silakan. Observasi di kelas Ibu. Oke. Dan teman-teman siswa juga saya minta izin. Nanti kegiatan ini akan saya rekam, ya. Saya rekam. Kalau misalnya ada yang keberatan, silakan dipindah ke pojok sebelah sana. Masa nggak mau direkam? Mau lah. Oke, siap. Silakan Ibu. Oke, Mbak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, seperti yang biasa kita lakukan, pertemuan-pertemuan sebelumnya kita lakukan untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca doa. Berdoa dimulai.
Nah, anak-anak sekalian, anak-anak ibu yang hebat, baik hati, semuanya sehat? Sehat. Sehatnya sehat gitu ya. Baik, ibu absen dulu ya. Oke, Agustina. Kenapa? Apa? Kalau izin kondangan? Baik, kita buat dia izin ya. Udah minta izin tadi ya. Anissa, Askia, Cut Ayuni, Cut Intan, Dara, Dinda, Eka, Luna, Masyita, oke, Mezia, Mulia, izin juga, Mulyani, Mutiasari, Nabila, Nur Azizah, Putri, Rahmawati, Salwa, Zikra, Yulia, Putri. Baik, alhamdulillah. Bersyukur sekali masih banyak yang sehat-sehat ya. Semoga teman-teman yang sakit, yang berhalangan hadir hari ini bisa kembali berkumpul bersama kita di pertemuan selanjutnya. Nah, anak-anak, beberapa hari yang lalu pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah bilang ke kalian bahwa pada hari ini kita akan masuk ke materi yang namanya IoT. Ya, materinya IoT. Nah, IoT ini adalah Internet of Things. Itu IoT. Apa saja yang termasuk ke dalam IoT dan IoT ini apa sih, Bu? Nah, minggu yang lalu juga pembahasan kita itu mengenai beberapa perangkat keras pada sebuah komputer. Nah, itu beberapa perangkat kerasnya. Kita sudah menyelesaikan itu dan minggu yang lalu Ibu bilang bahwa, nah, minggu depan kita akan masuk ke materi Internet of Things ya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini apa? Supaya kita ini kan ketika sudah menggunakan internet, banyak sekali hal yang bermanfaat buat kehidupan sehari-hari kita. Itu membantu pasti dan sangat amat membantu. Nah, internet, segala sesuatu yang kita gunakan berhubungan dengan teknologi. Nah, kita sudah sering belajar nih mengenai teknologi. Ibu mau tanya, apa sih teknologi? Siapa yang mau jawab? Oke, baik, silahkan. Segala perkembangan menuju yang lebih baik. Nah, boleh. Kenapa kita bilang segala hal perkembangan yang menuju ke arah yang lebih baik? Kamu bayangkan ya, dulu ke sawah. Kenapa sawah, Bu? Paling dekat sawah. Jadi Bu langsung bayangin sawah. Dulu bajak sawah itu masih pakai tenaga. Tenaga kerbau di belakangnya didampingi oleh si pemiliknya. Nah, sekarang sudah ada mesin bajak. Itu perubahan ke arah yang lebih baik itu dikatakan dengan teknologi. Dulu kita nyetrika, bakar arang, masukkan ke dalam setrikaannya. Lalu setrikaannya barulah sudah panas digosok. Sekarang colok dengan listrik sudah ada. Nah, gitu ya. Yang lebih kerennya lagi mana? Bukakan saya pintu, set, pintunya kebuka. Cuman ngomong doang. Nah, itu sudah ada teknologi di dalamnya. Nah, jadi sebegitulah sudah teknologi membantu kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian manfaatnya apa? Manfaat dari teknologi. Oke, silakan. Mempermudahkan pekerjaan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu dia. Sudah terbukti ya, mudahnya kehidupan kita kalau ada teknologi. Kalau mati lampu lah, coba teknologi kita tersendat di situ, nggak bisa kita menggunakan, gitu ya. Nah, kemudian ada satu pertanyaan terakhir saya sebelum saya masuk ke penjelasan materi IoT ini. Di kehidupan kamu, apakah erat hubungannya dengan teknologi? Mana contohnya? Satu orang, siapa? Silakan. Erat hubungannya, saya menggunakan alat-alat elektronik untuk rumah tangga. Nah, iya. Kita memasak nasi, walaupun tidak semua ya, tidak semua, masih ada yang menggunakan tradisional, tetapi banyak sekali
mesin untuk memasak nasi, blender untuk menggiling bumbu, gitu kan. Kemudian lagi ada pompa air, kita menggunakan AC. Kemudian ada lagi yang tadi seperti saya bilang, bukakan saya pintu. Nah, mereka sudah pakai mesin pintar untuk membuka pintu, nggak harus datang ceklek. Hidupkan saya lampu, redupkan lampu. Nah, segala macam hal-hal seperti itu. Nah, jadi ternyata tanpa kita sadari, kita sudah sangat amat tergantung dengan teknologi tersebut. Nah, alangkah baiknya bijaklah dalam pemanfaatan teknologi supaya teknologi tersebut tidak membuat kita ketergantungan. Nah, jadi ada beberapa bagian dalam kehidupan kita sehari-hari harus punya ide kreatif lainnya. Gimana nih kalau mati lampu? Mati lampu, baju belum disetrika, nggak usah sekolah lah. Mati lampunya sehari, kalau mati lampu berhari-hari gimana? Nah, gitu ya. Jadi bijaklah dalam pemanfaatan teknologi tersebut. Baik, luar biasa jawabannya. Terima kasih banyak anak-anak. Nah, selanjutnya Ibu masuk ke IoT. Ibu niatnya hari ini pakai Infocus supaya materinya itu bisa Ibu ada video juga, ada slide presentasi juga. Tapi terkendala dengan matinya lampu, dengan sangat amat terpaksa Ibu menjelaskannya manual lagi. Nah, ini adalah kendala dari teknologi itu tadi. Gak bisa dimanfaatkan karena apa? Gak ada listrik. Terus mati listriknya, Ibu gak jadi ngajar, boleh? Nggak boleh. Jadi Ibu harus tetap berpikir gimana caranya materi ini tetap sampai ke kalian. Ya, slide presentasi yang sebenarnya mau Ibu tampilkan itu Ibu sudah kirimkan ke grup di kelas ini. Jadi setelah kamu nanti Ibu kasih penjelasan sedikit, boleh lihat materi presentasi yang udah Ibu kirim ke grupnya, gitu ya. Nah, jadi kita lihat di sini, Internet of Things. Kalau secara suku kata ya, secara suku kata internet udah teknologi, of bagian, think berpikir. Itu kalau kita lihat menurut pemahaman seperti ini. Tapi mana sih pemahaman dari Internet of Things ini, gitu ya? IoT ini adalah istilah. Ya, IoT ini adalah istilah, boleh singkatan, boleh. IoT ini lagi adalah sebuah konsep. Konsep apa? Konsep yang bisa menghubungkan antara si manusia dengan sebuah perangkat. Konsep inilah dikatakan dengan IoT. Nah, jadi konsepnya. Jadi IoT ini, Bu, IoT itu barang ya Bu, nih handphone Bu, IoT enggak. Jadi konsepnya. Nah, misal saya bilang, saya punya AC nih di rumah, gitu ya. Ketika jam 12 siang, saya berharap AC itu menyala dengan sendirinya. Ketika sudah tadi jam 12 siang AC menyala. Saya minta ketika sudah jam 10 malam AC itu mati dengan sendirinya. Nah, konsep itu tadilah yang dikatakan dengan Internet of Things. Jadi bukan AC-nya, bukan handphonenya. Nah, di mana diatur? Ada sebuah aplikasi yang nantinya sudah kita pasang di handphone. Kita masukkan perangkatnya apa, ya, sudah kita hubungkan. Nah, pendataan itu tadilah, konsep itu tadilah yang dikatakan dengan IoT. Nah, gitu ya. Jadi perangkatnya sudah kita kenalkan di sini. AC itu pun tadi sudah terhubung dengan aplikasi yang sudah kita install di handphone. Nah, jadi kita atur hidup jam berapa, matinya jam berapa. Kemudian lampu juga gitu. Saya mau ketika saya tidur jam 10 malam lampunya mati atau redup, atau jam 6 pagi atau jam 5 subuh menyala kembali dengan terang. Nah, konsep itulah yang dikatakan dengan IoT. Jadi IoT itu bukan barangnya, ya, tetapi konsepnya, konsep yang digunakan. Kemudian itu kalau di rumah tangga, ya kan? Kalau di rumah tangga, kalau di pertanian mungkin pernah dengar. Kalau di pertanian misalnya untuk menghemat listrik, gitu ya, sebuah home industry mungkin ya menyiram pada malam hari menggunakan tenaga listrik. Kita tahu ya, ada yang namanya waktu hemat listrik. Itu jam 10 sampai jam berapa gitu malam. Nah, jadi sebuah home industry menggunakan teknologi tersebut, bukan teknologi, menggunakan sarana listrik ya, yang dibantu oleh sarana listrik untuk melakukan penyiraman.
Nah, itu bangun orang nyiram jam 10 atau jam 2 malam? Tidak. Ya, tetapi dia menggunakan konsep IoT supaya tanaman tadi melakukan penyiraman tanpa harus dijaga. Gitu. Jadi nggak harus nih, aduh jam 2 alarm, ayo bangun ngidupin, biar enggak. Gitu ya. Jadi jam 2 sampai mungkin jam 3 atau jam 4. Jadi konsep IoT-nya itu yang digunakan. Nah, jadi sekarang gimana? Sudah paham IoT itu apa? Paham? Paham ya? Yang di belakang paham? Baik. Nah, IoT itulah dia itu. Jadi kalau ditanya IoT itu apa? IoT ini konsep, bukan barangnya. Jadi IoT yang mana? Handphone? Enggak, bukan itu ya. Jadi seperti yang Ibu katakan tadi bahwa IoT adalah sebuah konsepnya, gitu ya. Nah, sekarang Ibu, kita perlu membagi dulu kelompok menjadi berapa ya? 3 aja lah. Ya, kita perlu bagi 3 kelompok untuk membuat atau mengisi LKPD yang sudah Ibu berikan. Nah, harusnya di setiap kelompok itu langsung mengerjakan LKPD ini. Tetapi tadi kan Ibu bilang karena kita terkendala mati lampunya, sebelum mengerjakan LKPD ini, nanti Ibu kasih waktu untuk nonton, ada video pembelajaran yang sudah Ibu sediakan, nonton dulu video tersebut, kemudian barulah mengerjakan LKPD ini. Ya, instruksi apa yang harus kamu kerjakan ada di LKPD ini. Jadi sekarang ayo bangun dulu, kita atur kelompoknya. Oke, siap, bangun. Atur kelompoknya. Bentar ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, satu kelompok 5. Satu kelompok 5 duduknya. Boleh 1, di sini 1. Oke, di sini 1. Itu meja ujung jangan maksudnya yang udah di ujung rapet aja ke ujung, yang ujung sana rapet aja ke ujung sana, di tengah 1. Nah gitu, biar jangan banyak-banyak kali angkat. Satu kelompok 5 orang, yang lebih nyisip aja. Nah ini lempet terus ke dinding bisa. Oke, basah ini ya meja ini. Udah lupa lagi. Nah, baik, video yang sudah Ibu kirim tentang materi, seperti Ibu bilang tadi, ini dalam kelompok-kelompok ini tadi dinonton dulu. Nonton video, jangan membahas satu video nonton, 2-nya lagi bahas film Korea, 1-nya lagi telenovela, jangan. Ya, nah baik, silakan ini LKPD-nya Ibu bagi. Beberapa di antara, bukan beberapa, semuanya boleh menonton videonya. Nonton videonya. Udah, sambil bahan bacaannya juga udah. Ya, nonton ya videonya yang ada di grup, silakan. Nah, kemudian setelah menonton video tersebut, coba pahami LKPD yang Ibu minta. Ya, LKPD yang tolong satu orang fokus ke Ibu dulu, setiap kelompok 1 orang. Jadi jangan semuanya, 1 orang dari setiap kelompok. Ibu jelaskan mengenai LKPD-nya. Nanti bisa nanti bisa dibantu temennya untuk ngerjain apa sih di LKPD ini. Yang lain boleh lanjut baca materinya dan menonton videonya. Nah, di LKPD itu Ibu minta kamu menemukan beberapa perangkat Internet of Things, bukan beberapa perangkat, maksudnya perangkat rumah tangga, perangkat di bidang perkantoran yang bisa dihubungkan dengan Internet of Things. Nah, itu bisa dilihat penerapan IoT di sekolah. Ada tuh di bawah. Nah, di mana saja pemanfaatan IoT bisa diterapkan. Nah, gitu ya. Di mana saja IoT bisa diterapkan. Selanjutnya, IoT di bidang pertanian. Nah, jadi nanti kan ada 3 tuh. Satu IoT di sekolah apa aja. Cari bahannya, cari contoh alatnya gitu ya. Manfaatnya untuk sekolah apa IoT ini. Kemudian lagi IoT untuk di bidang pertanian.
Jangan lupa, satu orang ini kelompok ini bidang pertanian. IoT-nya, pemanfaatan IoT ini tadi di bidang pertanian apa? Ibu udah kasih contoh tadi salah satunya untuk penyiraman. Ya kan? Penyiraman nggak harus bangun jam 2 malam. Tarik selang siram sendiri. Ya kan? Pemanfaatan IoT-nya itu salah satunya. Nah, kemudian ini kelompok yang terakhir di bidang sarana transportasi. Nah, boleh kayak di jalan rayanya, kemudian boleh di pemanfaatan alat transportasinya gitu ya. Cari contohnya. Kemudian manfaatnya itu apa? Ada kekurangan, sudah pasti. Kayak Ibu bilang tadi, ini kita nih Ibu memanfaatkan IoT tapi mati lampu, udah nggak bisa. Jadi tiga kelompok ini tadi, cari contoh alatnya apa yang bisa dimasukkan ke konsep IoT. Kemudian manfaatnya apa dan kekurangannya apa. Seperti itu ya. Nah, jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Boleh taruh nama kelompoknya apa aja, terserah kamu. Yang pasti berhubungan dengan teknologi, karena kita lagi belajar informatika ya. Oke, biar semangat, ayo fokus ice breaking dulu, ayo. Baik, ice breaking kali ini adalah clip jump up. Nah, Ibu ulang lagi ya, udah pernah dulu. Baik, ayo clip jump up. Clip jump up. Up, up. Jump, jump. Clip, clip. Jump, jump. Up, up. Clip. Oke, baik. Thank you. Semuanya tepuk tangan. Oke, sudah fokus kembali, sudah semangat kembali. Silahkan dimulai pengerjaannya. Yang tidak mengerti boleh bertanya ke saya. Saya yang berkunjung, boleh tunjukkan tangan, angkat tangan dengan sopan, maka saya akan berkunjung. Seperti itu ya. Dan ingat, di akhir nanti ada presentasi. Tampilkan yang terbaik. Silakan cari bahannya karena boleh menggunakan gadget. Oke. Oke, baik, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zikra Uswatul Khairah, salah satu perwakilan dari kelompok Bintang Muda, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang IoT yang ada di sekolah. Berikut contoh pemanfaatan IoT yang ada di sekolah adalah: yang pertama ada interactive whiteboard, yang kedua smart projector, yang ketiga ada sensor suhu dan kelembapan, yang keempat ada smart lighting, dan yang terakhir ada smart wear. Baik, sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik, jangan malah mencari yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, baik, setelah sekian rangkaian yang sudah kita lewati, sudah presentasi juga. Gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Sangat menyenangkan, terima kasih. Walaupun mati lampu ya. Kalau nggak mati lampu mungkin ada sedikit musik-musiknya. Ini Ibu menyanyi pun agak-agak gimana gitu suara saya ya, untuk menghibur. Nah, oke. Jadi alhamdulillah semuanya sudah terlaksana. LKPD-nya kamu sudah kerjakan dan hasilnya luar biasa. Kemudian kesimpulan juga sudah kita ambil gitu ya. Nah, Ibu mau sedikit membicarakan atau sedikit memberitahu bahwa materi kita untuk minggu selanjutnya, pertemuan selanjutnya itu tentang sistem operasi gitu ya. Semoga nggak mati lampu lagi. Nah, jadi semua yang ingin Ibu tampilkan ke kamu, semua hal luar biasa tentang video-video yang nantinya akan Ibu tampilkan bisa tersalurkan. Karena nonton bersama rasanya lebih enak aja ketimbang seperti tadi nontonnya sendiri-sendiri ya. Baik, semuanya sudah selesai. Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan. Segala hal itu seperti yang dibilang tadi, bicarakan baik-baik ya, gitu ya. Jangan malah cari yang lain. Karena Ibu satu semester beberapa bulan ke depan masih akan bertemu. Jadi marilah berbaik-baik. Oke ya. Baik, saya rasa sekian pertemuan tatap muka kita pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan.
Jalan udah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Boleh, silakan. Baik, assalamualaikum Ibu Nora. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk diskusi pasca supervisi kali ini. Waalaikumsalam, Bapak Indra Gunawan. Saya juga merasa sangat antusias ketika diikut sertakan pada proses pembelajaran Bapak, dan sejujurnya ini juga pembelajaran berharga buat saya. Mana tahu Bu ya, saya juga bisa menyusul jenjang Bapak Wawan. Amin, 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 amin. Ya. Ibu Zenara, sebelumnya perkenalkan, ini Ibu Mardiana, beliau pengajar praktik saya, dan kemudian ini Ibu Zenara, beliau guru yang saya supervisi kemarin. Dan saya minta izin nih sama Ibu Dora sama Bu kalian bahwa kita ini direkam untuk laporan saya pada aslinya tadi LMS. Baik, silakan Bapak. Boleh Ibu ya? Ya, silakan. Dengan senang hati. Baik Ibu, langsung aja kita ini masuk ke materi. Pasca diskusi, saya mengucapkan terima kasih nih sebelumnya pada Ibu Nora sudah bersedia meluangkan waktunya untuk diskusi pasca supervisi. Bagaimana perasaan Ibu setelah mengajar tadi? Alhamdulillah, terutama ketika prosesnya Pak ya, saya juga senang sekali karena Bapak ikut serta dalam proses tatap muka saya, dan Bapak juga menjelaskan tujuannya itu untuk apa. Dan secara pribadi semangat saya ketika itu sedikit lebih besar ya ketimbang hari-hari biasa gitu Mbak ya. Nah kemudian lagi di kelas ini pun saya ngerasa bahwa tidak 100% memang Pak, tetapi apa tujuan dari proses pembelajaran pada hari itu saya merasa bahwa tersampaikan dengan antusias anak-anak, kemudian lagi daya tangkap mereka, keaktifan mereka, walaupun seperti saya bilang itu tidak seluruhnya tercapai. Nah tapi secara keseluruhan saya puas karena langkah yang saya rencanakan terrealisasi seperti itu Pak. Iya, baik Ibu. Tapi izin kita refleksi dikit Bu ya. Boleh, kita kemarin. Secara umum saya melihat seperti yang Ibu sampaikan tadi itu memang suasana kelasnya sudah kondusif, siswanya sebagian besar sudah aktif, tujuan pembelajaran juga saya lihat sudah tercapai Pak dari hasil presentasi. Kemudian ini Bu, hal positif itu yang positif yang harus Ibu pertahankan ya Bu ya. Iya, baik Pak. Baik. Berikutnya Ibu, menurut saya ada yang kurang nih Bu, sedikit Bu tentang yang saya observasi kemarin. Itu ada beberapa catatan dari saya yang mungkin kita bisa tingkatkan lagi. Ketika proses diskusi Bu, jadi saya lihat tidak semuanya, ada 1-2 orang siswa yang terlihat tidak aktif mengikuti proses diskusi di kelompoknya Ibu. Itu kira-kira langkah apa tuh yang akan Ibu lakukan untuk 2 atau 3 orang siswa yang kurang aktif itu Bu? Iya, seperti yang saya katakan tadi Bapak, bahwa secara keseluruhan yang ingin saya terapkan sudah saya terapkan, dan menurut saya itu berhasil. Nah tetapi saya juga nggak memungkiri Pak, seperti yang Bapak lihat bahwa ada di setiap kelompok itu ada siswa yang memang nggak aktif. Nah, ketidakaktifan mereka itu tadi mungkin ada beberapa hal Pak ya, karena kan saya sudah beberapa kali pertemuan di kelas tersebut. Ada yang memang karena kepercayaan diri yang kurang gitu, kemudian ada yang memang karena pemahaman yang mereka tangkap itu tidak seperti yang saya inginkan gitu. Nah, di beberapa pertemuan sebelumnya, beberapa siswa tersebut sudah saya coba panggil dan kami berbicara face to face. Kenapa nak? Ada apa? Kenapa kamu tidak antusias atau kurang antusias seperti itu? Nah, di beberapa anak tersebut ada yang memang karakter Pak, gitu. Jadi memang kalau disuruh kerjain, ya udah kerja aja menulis. Dia seperti enggan gitu, mengeksplor, nggak ingin bicara gitu. Jadi sekedar selesai aja udah gitu. Tetapi kan kita tahu bahwa proses pembelajaran nggak cuman menulis saja di situ, dia harus berpikir kreatif, berani eksplor, berani presentasi gitu kan. Nah biasanya saya ngasih pendekatan gitu Pak, saya ngasih pendekatan, saya menyemangati gitu ya. Kadang-kadang anak yang sedikit diberi semangat akan sedikit lebih berkembang, dan saya juga tidak
menutup kemungkinan anak-anak tersebut bisa untuk kedepannya kayak gitu ya. Iya. Nah jadi harapan saya adalah setelah saya beri motivasi, setelah dia kita beli, kadang-kadang minta perhatian juga, apa harus ibunya datang gitu Bu ya, mau buat apa segala macam, jadi harus disupport gitu. Nah jadi yang sudah saya lakukan adalah memberi motivasi secara individu, kemudian ya kita kasih tugas individu juga supaya dia ngerasa bahwa ini tugas harus saya selesaikan nih, nggak si ketua kelompok aja yang bangun gitu Bu ya. Jadi ya pendekatan-pendekatan seperti itulah Bapak Ibu yang saya lakukan. Baik, sangat baik Ibu ya. Jadi untuk yang secara keseluruhan memang selain tugas kelompok, memang kita juga harus memberikan tugas individu. Individu ya Pak. Mereka, terutama untuk yang 1-2 orang tadi yang terlihat kurang aktif, mereka dapat mengejarnya pada penugasan individu sesuai dengan karakter mereka yang Ibu sampaikan tadi, mungkin yang pendiam, yang sedikit kurang mau bereksplor gitu ya. Atau nanti mungkin bisa juga ibu tanyakan juga teman-temannya supaya untuk temannya mengajak ketika diskusi kelompok lebih mengajak si siswa yang pendiam tadi untuk ayo gabung. Iya bisa jadi Pak ya. Gitu. Oke, baik Pak. Jadi kan semuanya ketika ada satu siswa tadi yang kurang aktif, bukan cuma dari guru sama dia yang komponen yang bisa menimbulkan dia aktif gitu. Jadi kelompok-kelompok belajar dia tadi itu juga akan memicu untuk dia lebih aktif gitu. Iya. Baik, terima kasih Pak. Mungkin akan kita coba terapkan Pak ya. Itu Bu yang saya tambahan dikit Bu dari saya. Berikutnya lagi Bu, apa lagi Bu ya, karya lupa saya. Mungkin situ ya Bu, sementara catatan dari saya nih. Yang lainnya saya lihat Ibu yang urutan mengajar sesuai RPP udah sesuai mulai dari pembukaan, kemudian sampai dengan penyampaian materi, kemudian sampai dengan penutupannya juga saya lihat sudah sesuai dengan modul. Iya Pak. Meskipun kita ada kendala kemarin Bu ya, mati lampu ya. Iya itu. Nah, jadi sebenarnya bukan kurang seru sih, tapi maksudnya persiapannya udah seseru itu gitu ya. Ya sudahlah. Nah, tapi karena meskipun kita mati lampu kan tidak menghentikan proses mereka belajar. Oke, ya itu pasti Pak. Guru tadi memang harus inisiatif bagaimana mengkondisikan keadaan supaya tetap siswa tersampaikan gitu, Pak, materinya, tetap belajar. Iya. Gitu Ibu. Itu saya sangat mengapresiasi itu dengan yang Ibu lakukan kemarin tuh. Dan anak-anak juga lebih, gitu. Itu ya maksudnya anak-anak juga cepat tanggap Bu ya. Maksudnya saya ketika tahu kondisi ya mati lampu, iya tapi oh ya udahlah Bu, nggak jadi enggak gitu. Bu ke sini aja Bu, ini kirim ke sini aja Bu. Berarti kan maksudnya dari situ saya sedikit itu membangun motivasi saya juga gitu Bu. Kalau anaknya melempem kan dari sayanya juga ya, nah gitu kan. Jadi alhamdulillah ketika di supervisi ya memang kondisinya sangat-sangat kondusif, semangatnya juga ya bisa kita bilang bagus Bu ya, gitu ya. Jadi segala situasinya mendukung lah. Itulah saya lihat karena ini kemarin saya lihat nih karena kayaknya aura semangat Ibu tuh berpindah ke siswa. Karena ketika Ibu membuka tadi dengan semangat, kemudian semangat tadi kayak tertransfer ke siswanya gitu. Ya, saya lihat tadi tuh. Mungkin itu salah satu. Karena gini Bu ya, menurut saya kan kalau soal belajar kan kita juga guru nggak menutup kemungkinan untuk belajar gitu bukan. Jadi mungkin hal positif yang paling sering saya bagikan adalah sebenarnya motivasi Bu. Kalau dibilang pinter ya nggak pinter-pinter kali juga gitu ya. Cuman karena motivasi itu tadi anak-anak juga seperti Bapak melihat gitu ya. Sama-sama ikut, semangat nih jadinya gitu. Baik Ibu, itu aja Bu dari saya untuk yang pasca coaching hari ini Bu. Atau ada lain yang ingin Ibu sampaikan? Mungkin seperti bimbingan Bu ya Bapak gitu ya, dan harapan saya bisa terus dibimbing seperti ini gitu kan, karena secara sadar maupun tidak kita butuh orang lain untuk ya baik itu menilai, memberikan saran Ibu ya gitu. Dan ada di bagian belajar Bapak Wawan adalah hal yang berharga buat saya, bisa bertemu dengan Ibu juga di sini gitu kan. Semoga menjadi pembelajaran yang semakin membuat saya tumbuh dan berkembang gitu lah Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih juga Ibu. Cuman sedikit saya jelaskan di sini, sampaikan pada Ibu, bukan jelaskan, menyampaikan bahwasanya kegiatan kali ini prinsipnya saya mengajukan pertanyaan pada Ibu supaya Ibu berkembang memikirkan solusi Ibu. Itu yang tujuan dari belajar saya pembelajaran modul ini gitu. Jadi bagaimana saya mengajukan pertanyaan, kemudian Ibu memacu supaya
supaya ibu lebih menemukan jalan keluar dari permasalahan yang ibu temukan di kelas gitu. Oke, baik. Meskipun ya pada prakteknya nanti ada 1-2 yang saya support dengan yang nilai yang bagus supaya lebih meningkat. Iya, baik. Mungkin itu aja Ibu. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih sama-sama Bapak. Semoga pendidikan Bapak sukses dan lancar. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sukses untuk semuanya. Oke, siap Tan. Terima kasih.